orang yang cenderung kepada yang segera dunia, orang yang cinta kepada dunia dan mengutamakan kehidupan dunia, dan ia hendak mengetahui bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Ini orang yang cinta kepada dunia, orang yang pikirannya selalu memikirkan dunia, lalu ia hendak mengetahui akhirat itu lebih utama daripada dunia. Akhirat itu lebih dipentingkan daripada dunia. Nah, ini hendak mengetahui itu. Maka baginya ada dua jalan, ada dua cara untuk menghasilkan bahwa akhirat itu lebih diutamakan daripada dunia. Ada dua cara. Pertama, bahwa ia mendengar dari orang lain bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Mendengar dari guru, mendengar dari orang yang dia percayai bahwa bahwa akhirat itu lebih utama untuk diutamakan daripada dunia. Lalu ia mengikutinya dan membenarkannya dengan tanpa penglihatan hati tentang hakikat perkara. Maka ia condong dengan amalnya kepada mengutamakan akhirat karena berpegang dengan perkataan orang itu semata-mata, dan ini dinamakan taklid dan tidak dinamakan ma'rifat. Ini hendak mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kayak apa caranya? Cara yang pertama, bahwa dia mendengari orang-orang yang dia percaya. Lalu ujar orang yang dia percaya itu, akhirat itu lebih penting untuk diutamakan daripada dunia. Nah, dia pegang perkataan orang itu, lalu dia mengutamakan akhirat tanpa memikirkan kenapa akhirat itu lebih utama daripada dunia. Kada memikirkan itu, cumanya percaya bahwa ujar Sidin tadi akhirat lebih baik daripada dunia. Dia pegang itu, lalu dia beramal untuk akhirat. Nah, ini orang ngarannya adalah taklid, mengikut, bukan ma'rifat, bukan melalui berpikir. Contoh lain misalnya, ia hendak mengetahui adanya Allah. Allah itu ada apa kada? Ada dua jalan untuk mengetahui keberadaannya Allah. Jalan pertama, dia mendengar dari orang yang dia percaya bahwa Allah itu ada. Dia pegang bahwa Allah itu ada. Sedikit pun inya kada ragu, walaupun badannya dicancang lawan pedang, tetap inya kada ragu bahwa Allah itu ada, karena dia mendengar dari orang yang dia percaya. Nah, ini ngarannya taklid, bukan ma'rifat, karena kada melalui proses pikir, semata-mata hanya mendengar keterangan dari orang yang dia percaya. Nah, itu jalan pertama, jalan taklid. Nah, untuk urusan-urusan yang sifatnya i'tikad,
untuk urusan-urusan yang sifatnya dengan ketuhanan, taklid ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia beriman tapi fasik karena meninggalkan berpikir. Ada yang mengatakan belum beriman kalau dia belum berpikir, belum beriman kalau dia semata-mata hanya mengandalkan taklid, mengikut perkataan orang yang dia percayai itu. Apakah Allah itu ada? Ada. Kita kayak kenapa orang mengatakan Allah itu ada? Aku ujar guruku Allah itu ada. Jadi aku yakin, percaya Allah itu ada. Nah, orang seperti ini kalau macam itu halnya, beriman atau kada? Menurut pendapat ulama sebagian mengatakan ini orang beriman tapi dia berdosa karena meninggalkan berpikir. Ada yang mengatakan orang seperti ini belum beriman karena dia belum menggunakan fikir untuk menetapkan Allah itu ada. Nah, jadi cara pertama taklid tadi. Yang kedua, untuk meyakini bahwa akhirat itu lebih utama, diutamakan dari dunia. Caranya bahwa ia mengerti bahwa yang lebih kekal itu lebih utama untuk diutamakan. Nya paham bahwa sesuatu yang kekal itu lebih utama untuk diutamakan. Sesuatu yang kekal itu lebih utama untuk dipentingkan. Contohnya, kita ada berisi duit 100.000 rupiah, sedangkan kita tinggal di sini cuma 10 hari. Sesudah itu kita akan pindah ke Banjarmasin, disitulah kita diam selama-lamanya. Dan di Banjarmasin itu kita kadada bisa mendapatkan duit, hanya diam di situ. Di sini kita lagi 10 hari, di Banjarmasin karena kita selamanya, sedangkan duit ada cuma 100.000. Nah, apakah duit 100.000 ini kita habiskan untuk keperluan 10 hari di sini? Masa di Banjar kayaknya sarah aja kayak apa jadinya? Atau duit 100.000 itu kita gunakan di sini 10.000 aja, kayaknya 90 untuk kita sangu sagen di Banjarmasin bagana di sana. Nah, kalau kita berpikir, kalau kita punya akal, jelas kita kada menghabiskan duit 100.000 di tempat yang kita tinggal cuma 10 hari. Pasti kita akan menyimpan sagan bekal di Banjarmasin yang lama hidup di sana. Nah, duit itu adalah contoh daripada umur. Umur kita dalam dunia mungkin hanya sekian tahun dilabasakan. Di akhirat sepanjang masa. Nah, apakah umur ini kita gunakan untuk menghasilkan sesuatu yang pendek di dalam dunia ini, atau umur kita gunakan untuk kepentingan hidup di tempat yang selama-lamanya? Nah, kalau kita berpikir, kalau kita punya akal, jelas kita mengambil yang bahwa di dalam dunia ini kita gunakan untuk semasa ini dan sisanya untuk di akhirat.